Bagi teman-teman pendaftar CPNS maupun juga P3K 2023 tentunya sudah seluruhnya ya yang sudah mengikuti seleksi kompetensi maupun juga SKD ini mengunduh sertifikat BKN yang menunjukkan berapa perolehan nilai kita dari hasil CAT BKN teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk teman-teman yang bisa mencetak dari sertifikat BKN inilah baik itu dari CPNS, kemudian juga P3K Guru, kemudian P3K Nakes maupun juga P3K Teknis ini bisa mencetak sertifikat BKN. Namun di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya di kolom komentar, kira-kira apa sih fungsi dari sertifikat BKN ini? Nah, pada video ini kita akan memaparkan setidaknya di sini ada 4 manfaat dari sertifikat hasil ujian CAT BKN yang kita miliki ya, yang kita unduh di sertifikat.bkn.go.id. Nah, di sini merupakan 4 manfaat sertifikat hasil ujian CAT BKN bagi peserta seleksi CPNS dan juga P3K 2023. Apakah benar sertifikat ini nanti dapat digunakan untuk mengubah status kelulusan kita dari awalnya yang tidak lulus ini berubah menjadi lulus? Kalau misalkan bisa, ini kira-kira bagaimanakah pemanfaatannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah semuanya, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimanakah cara mencetak sertifikat BKN, ini silahkan teman-teman ikuti panduan yang ada pada kartu video ini ya, yang berjudulkan cara download sertifikat CAT BKN setelah teman-teman mengikuti SKD CPNS maupun juga seleksi kompetensi P3K 2023. Banyak sekali teman-teman yang mungkin bertanya ya, inilah merupakan sebuah pertanyaan yang sering muncul, yaitu setelah kita itu memiliki sertifikat BKN, yang mana di sertifikat BKN misalkan adalah sertifikat seleksi kompetensi P3K, ini kan dipaparkan yaitu tanggal ujian kita, itulah tanggal berapa, kemudian di sini adalah nama kita, selanjutnya di sini kita diberikan yaitu perolehan nilai kita. Misalkan kompetensi teknis saya inilah 150, kemudian untuk kompetensi manajerial dan juga sosial kultural ini ada 158. Kemudian untuk wawancara mendapatkan nilai 38, sehingga totalnya ini adalah 346 teman. Inilah informasi yang ada pada sertifikat BKN kita masing-masing. Setelah kita memiliki sertifikat BKN, banyak sekali teman yang bertanya, yaitu sertifikat BKN itu untuk apa? Kemudian untuk apa sertifikat P3K 2023? Kemudian sertifikat SKD downloadnya di mana? Kemudian di mana melihat hasil SKD? Inilah merupakan 4 pertanyaan yang nanti untuk jawaban dari kesemuanya ini kita rangkum pada video ini ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, yaitu terkait tentang kebermanfaatan dari sertifikat BKN hasil SKD CAT BKN. Nah, setidaknya di sini ada 4 manfaat dari sertifikat hasil ujian CAT BKN ini. Tentunya di sini kita ambil positifnya, yaitu dengan memiliki sertifikat BKN ini, teman. Jadi di sini setelah kita itu mendapatkan sertifikat BKN yang berisikan informasi data diri kita, kemudian juga keikutsertaan kita dalam CASN 2023, apakah itu CPNS maupun juga P3K, ini tertera di sini. Kemudian juga tanggal ujian kita, selanjutnya perolehan nilai kita dari seleksi kompetensi maupun juga SKD CPNS. Nah, inilah perolehan nilai per subkompetensi, kemudian juga ada totalnya. Nah, selanjutnya dari manfaat sertifikat BKN ini adalah kalau misalkan menurut pengamatan saya dan juga kebermanfaatan yang kita bisa gunakan, ini adalah untuk yang pertama, tentu saja sertifikat BKN ini memiliki makna yang sangat mendalam. Yaitu sebagai apa? Jadi sertifikat BKN ini dapat dimaknai sebagai sebuah apresiasi yang tertinggi untuk peserta. Nah, apresiasi yang dimaksud adalah seperti apa? Yaitu wujud penghargaan atau apresiasi bahwa teman-teman yang sudah ikut mendaftar atau ikut seleksi kompetensi, entah itu berapapun nilainya, entah itu lulus maupun juga tidak lulus ke depannya, itulah kita itu dari pemerintah itu sudah diberikan apresiasi ya untuk peserta ini. Jadi merupakan wujud penghargaan bahwa untuk kita itu mencapai di tingkat atau tahapan seleksi kompetensi ini adalah kita mengikuti atau melalui perjalanan yang panjang dan juga perjalanan yang penuh dengan liku-liku, teman.
tentunya kita bisa sampai di tahap seleksi kompetensi ataupun juga SKD. Itu kita telah melalui berbagai macam tantangan dan juga hambatan. Ini mulai dari pendaftaran, kemudian juga seleksi administrasi, kelulusan, prasanggah, pascasanggah, kemudian juga penetapan peserta, kemudian pencetakan kartu peserta ujian yang menunggu dalam waktu yang lama, dan terkadang juga untuk rentang waktu pendaftaran itu ada yang ditunda, kemudian ada yang bisa mendaftar, ada yang nggak bisa mendaftar dikarenakan untuk formasinya ini lebih kecil daripada jumlah kebutuhan khusus. Jadi kalau misalkan kita sudah sampai di tahap ini, inilah kita diberikan sebuah apresiasi untuk peserta bahwa kita ini sudah selangkah lebih maju ya daripada teman-teman yang mungkin tidak bisa sampai di tahap ini. Jadi manfaat yang pertama itulah sebagai suatu apresiasi untuk peserta seleksi CPNS maupun juga P3K. Nah, kemudian untuk yang kedua, tentu saja di sini adalah kalau misalkan kita lihat ya informasi yang ada pada sertifikat BKN, bahwa sertifikat BKN ini adalah sebagai bukti otentik perolehan nilai kita. Nah, tentunya teman-teman setelah mengikuti seleksi kompetensi P3K maupun juga SKD CPNS, maka ketika kita di depan komputer itu kan kita mengerjakan kan, dan selanjutnya untuk hasilnya itu langsung di live streamingkan ke akun YouTube-nya di kantor regional BKN masing-masing. Nah, namun di sana itu masih dalam pengolahan nilai, kemudian juga masih ada kemungkinan untuk nilai itu berubah, berkurang atau bertambah sesuai dengan perlakuan kita terhadap pengerjaan soal tersebut. Dan ketika pengerjaan sudah klik selesai, itulah nanti untuk nilai final yang kita dapatkan, baik itu dari seleksi CPNS maupun juga P3K. Nah, selanjutnya setelah semuanya peserta ini selesai dan sesi sudah habis, makanya di live streamingnya Chat BKN itu adalah diberikan nilai akhir ya, dan juga ada yang sudah di ranking. Kemudian untuk bukti otentik apresiasi kepada masing-masing peserta by name by address itu bisa mengunduh bukti fisik atau bukti otentik perolehan nilai kita. Jadi kalau nilai yang sudah tertera pada sertifikat BKN ini merupakan sudah nilai final ya dari nilai murni yang kita dapatkan dari Chat BKN yang merupakan hasil usaha kita sendiri. Jadi di sini untuk yang kedua itu adalah kita itu difungsikan sebagai bukti otentik perolehan nilai kita, teman-teman, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan kemudian untuk berikutnya di sini adalah untuk perolehan nilai otentik yang dimaksud itu adalah bagi teman-teman yang mungkin pendaftar P3K itu adalah di sini dari pelaksanaan seleksi kompetensi. Jadi nilai seleksi kompetensi untuk P3K, kemudian untuk teman-teman yang CPNS ini adalah nilai otentik dari pelaksanaan SKD CPNS ya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu tentunya di sini dapat dimanfaatkan sebagai bahan sanggah, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap adanya seleksi di sana itu selalu diberikan masa-masa sanggah, yang mana bagi teman-teman yang tidak lulus itu bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah. Nah, yang namanya sertifikat ini dikarenakan merupakan sebuah bukti otentik dari BKN, dapat kita manfaatkan sebagai bahan ya untuk menyanggah. Namun untuk di tahun ini berbeda dengan di tahun sebelumnya, bahwa untuk setelah seleksi kompetensi maupun juga SKD, di sini perlakuan untuk yang P3K dengan CPNS itu berbeda. Kalau misalkan di CPNS setelah pelaksanaan SKD, maka di sini masih ada yaitu setelah pengumuman hasil SKD, maka di sini masih ada masa sanggah. Nah, teman-teman pendaftar CPNS ini masih ada masa sanggah yaitu tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 kemarin. Nah, di sini kalau misalkan terdapat tidak kesesuaian ya antara nilai yang kita dapatkan dengan nilai yang kita dapatkan pada sertifikat BKN yang merupakan bukti otentik ini dengan nilai yang diberikan pada rekapitulasi hasil pengumuman di instansi yang menyebabkan kita nggak lulus, tentunya sertifikat ini kita bisa gunakan sebagai bahan sanggah bukti ketika kita mengajukan sanggah untuk pendaftar CPNS. Namun berbeda untuk teman-teman yang pendaftar P3K, tentunya di sini setelah pengumuman kelulusan yang nanti akan diumumkan tanggal 6 sampai dengan 15 Desember, di sini nggak ada fitur ataupun juga jadwal untuk sanggah ya, sehingga untuk disanggah ini adalah teman-teman nggak bisa memanfaatkan sertifikat BKN ini untuk teman-teman pendaftar yang P3K. Jadi untuk yang ketiga itulah sebagai bahan sanggah, teman-teman. Dan kemudian di sini nanti untuk teman-teman yang
baik itu CPNS maupun juga P3K. Tentunya di sini adanya sertifikat PKN ini dapat kita gunakan ini sebagai kenang-kenangan ya. Nah, dapat kita gunakan sebagai kenang-kenangan bahwa kita ini sudah pernah mengikuti cat BKN, baik itu CPNS maupun juga P3K. Tentunya lah merupakan sebuah kenang-kenangan dari masa-masa yang sangat penting dan berharga ya untuk kita, teman-teman. Dikarenakan inilah merupakan sebuah kenang-kenangan yang gak akan terlupakan, maka teman-teman perlulah untuk mengunduh atau mendownload sertifikat BKN ini. Nah, kita unduh, kemudian kita cetak yang baik, kemudian juga perlu kalau misalkan kita itu ingin menaruhnya di figura ya, di figura atau mungkin di press, di laminating, kemudian kita pampang di tembok kita. Itu adalah ini sebuah kenang-kenangan yang sangat menarik sertifikat BKN ini. Karena untuk mendapatkan sertifikat BKN itu kita memerlukan waktu, biaya, pikiran yang diperas ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk kenang-kenangan ini tentunya akan menjadi kenangan yang indah bagi teman-teman yang dinyatakan lulus, bahwa kita itu bisa lulus itu dengan usaha sendiri, yaitu mengerjakan soal dengan baik, mendapatkan nilai terbaik, mendapatkan peringkat yang terbaik ya. Tentunya dapat dijadikan oleh teman-teman untuk cerita nanti ke anak cucunya ya, bagi itu yang lulus. Nah, kemudian makna bagi teman-teman yang tidak lulus atau belum lulus ya di tahun ini, tentunya di sini adalah merupakan sebuah kenang-kenangan yang nantinya akan bisa memacu ya semangat kita untuk bisa lebih baik lagi mengikuti seleksi di tahun depan. Tentunya di sini setelah kita mendapatkan sertifikat BKN, kita tahu bahwa kemampuan kita itu sejauh mana, nilai kita pada subkompetensi ini sejauh mana. Nah, tentunya dengan mendapatkan sertifikat BKN ini nanti sebagai pengingat bahwasanya di tahun kemarin itu saya nggak lulus, ini adalah buktinya nilainya sekian, maka tahun depan ini saya harus bisa belajar lebih baik lagi, saya harus bisa mendapatkan yang lebih baik. Tentunya di sini kita sebagai insan yang berbudi, itulah kita harus menanggapi positif dari segala gejala yang ada ini ya teman-teman. Itulah kira-kira untuk 4 manfaat sertifikat hasil ujian cat BKN. Nah, setelah kita mendapatkannya, perlulah kita print, kemudian kita figura, kemudian kita pampang ya. Ini adalah merupakan sebuah kebanggaan kita. Tentunya banyak sekali manfaatnya. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.